Pada saat ini, semua orang yang hadir tercengang. Apa yang mereka lihat? Dewa perang kuno yang bermartabat, jenderal di bawah komando Dewa Xifang, yang terkenal di Anyu Mansion, tubuhnya meledak hanya dengan satu pukulan. Pemandangan seperti itu membuat semua orang yang hadir merasa mati rasa dan merinding di sekujur tubuh mereka. Rasa takut yang tak terkatakan menyebar ke benak semua orang dalam sekejap. Qin Chen memandang Dewa Perang Kuno dengan acuh tak acuh, dengan jijik di matanya. Saat berikutnya, Qin Chen melambaikan tangannya dengan lembut, dan kekuatan tak terlihat langsung menyapu Dewa Perang Kuno, yang hanya memiliki kekuatan jiwanya yang tersisa. Dewa Perang Kuno begitu ketakutan sehingga hanya jiwanya yang tersisa, dia tidak lagi berani melawan dan buru-buru bergegas menuju lokasi Dewa Xifang. "Tuan Xifang, selamatkan aku," ucap Dewa Perang Kuno tampak ngeri dan berteriak dengan tergesa-gesa. "Nak, hentikan." Di kejauhan, pupil Dewa Xifang menyusut, dan tiba-tiba dia meraung dan dengan keras, dia naik ke langit dan bergegas menuju Qin Chen dalam sekejap, mencoba menghentikan tindakan Qin Chen. Pada saat yang sama, aura mengerikan tiba-tiba muncul di sekitar Qin Chen. Lusinan pria kuat berjubah dan memegang sabit muncul seketika, seperti hantu. Pada saat mereka muncul, sabit di tangan mereka menunjuk ke arah Qin Chen. Debu tiba-tiba berjatuhan, lusinan sabit jatuh dalam sekejap, dan kekosongan di sekitarnya langsung terbelah dengan riak kekuatan, membentuk pusaran gelap yang mengerikan, menyelimuti Qin Chen di dalamnya. Itu adalah penjaga keluarga Tuoba. Begitu para penjaga keluar, dia tidak ada bandingannya. Tapi menghadapi serangan dari penjaga keluarga Tuoba, Qin Chen tetap tidak bergerak, membiarkan serangan ini menimpanya. Dengan keras, aura tak terbatas mendidih dan meledak, dan bayangan sabit di langit menebas Qin Chen. Namun, Qin Chen tidak bergerak sama sekali. Serangkaian aura mengerikan mekar dari tubuhnya. Dengan pukulan kekuatan penuh dari para penjaga keluarga Tuba, itu tidak menyebabkan kerusakan sedikit pun pada Qin Chen. Qin Chen, yang telah melalui 10 reinkarnasi, telah mencapai tingkat yang sangat mengerikan dengan pertahanan fisiknya yang murni. Adapun budidaya para penjaga ini, banyak dari mereka bahkan belum mencapai transenden, mereka hanya setengah langkah menuju puncak transenden, bagaimana mereka bisa membahayakan Qin Chen? Di mata semua orang yang ketakutan, Qin Chen menoleh untuk melihat para penjaga yang mengambil tindakan. Mata para penjaga ini menyusut, dan ekspresi wajah mereka tiba-tiba berubah. Mereka mundur satu demi satu dan dengan cepat mundur. Bahkan Dewa Perang Kuno, yang telah mencapai transenden tingkat pertama, bukanlah tandingan orang di depannya. Bagaimana mereka bisa mengalahkannya? Saat ini, orang-orang ini berbalik dan lari. Namun, bagaimana kecepatan mereka dibandingkan dengan Qin Chen? Pedang karat misterius tiba-tiba muncul di tangan Qin Chen, dan Qin Chen mengayunkan pedangnya melintasi kehampaan di kejauhan. Pedang karat misterius merobek lapangan, dan dalam sekejap, puluhan penjaga hancur berkeping-keping, sangat berdarah. Mereka semua tewas dalam pertempuran. Pemandangan ini terlalu berdarah dan mengejutkan. Mengabaikan para penjaga yang mati ini, mata Qin Chen tertuju pada Dewa Perang Kuno yang melarikan diri di kejauhan, dan pedang karat misterius di tangannya tiba-tiba menghilang. Cahaya pedang menyala, dan saat berikutnya, dengan letupan, pedang karat misterius di tangan Qin Chen sepertinya menembus kehampaan yang tak berujung, dan langsung menembus alis Dewa Perang Kuno. Jiwa Dewa Perang Kuno tiba-tiba dipaku, pupil matanya menyusut, tubuhnya menegang, dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Dia mengangkat kepalanya dan hendak berbicara ketika pedang karat misterius itu bergetar hebat, dan dengan keras, jiwa Dewa Perang Kuno langsung ditelan dan diserap oleh pedang karat misterius. Seorang pria kuat transenden tingkat pertama jatuh, dan aura mengerikan melonjak dari seluruh dunia, membentuk penglihatan yang menakutkan. Di kejauhan, penjaga dewa kuat dan penjaga Xifang yang tak terhitung jumlahnya merasa ngeri dan mundur dengan keras. Tuan Dewa Perang Kuno mati seperti ini. "Nak, kamu mencari kematian, aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian." Teriak Dewa Xifang saat ini matanya berwarna merah darah. Ketika dia melihat ini, dia meraung dan dengan kasar bergegas menuju Qin Chen. Sebuah gada persegi muncul di tangannya. Saat berikutnya, dia mendesak gada persegi untuk bergerak dengan ganas ke arah Qin Chen. Dengan gerakan ini, ruang di bagian atas gada langsung tenggelam, membentuk pusaran air yang aneh dan besar. Pada saat ini,
Mata Qin Chen menyipit, dan sedikit kegembiraan muncul di pupil matanya. Ini adalah pertama kalinya dia bertarung melawan Transcendent tingkat 2. Pada saat ini, dia tidak memiliki rasa takut di dalam hatinya, melainkan merasakan kegembiraan yang kuat. Tebas. Dengan teriakan pelan, pedang karat misterius di tangan Qin Chen tiba-tiba menghilang. Saat berikutnya, dengan keras, pedang karat misterius Qin Chen menghantam dan bertabrakan dengan gada persegi secara instan. Di tengah raungan yang mencengangkan, pusaran air langsung pecah. Pedang karat misterius Qin Chen dan gada persegi Dewa Xifang terguncang pada saat yang sama, dan jatuh ke tangan mereka berdua. Apa? Melihat pemandangan ini, pupil Dewa Xifang tiba-tiba menyusut. Pukulannya benar-benar diblok oleh anak di depannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Jejak keganasan muncul di matanya, dan dia menghentakkan kaki kanannya dengan keras, lalu terbang dan memukulnya lagi dengan gada perseginya. Cahaya tak berujung meledak dengan kekuatan yang mengejutkan. Di bawah kekuatan seperti itu, ruang di sekitarnya langsung retak, dan kemudian, cahaya hitam memancar seperti lautan yang bergelombang. Cahaya hitam mengerikan datang ke Qin Chen dalam sekejap. Pada saat ini, Qin Chen mengayunkan pedangnya. Cahaya hitam di sekeliling langsung dimusnahkan, dan ruang kembali normal. Pada saat yang sama, gada persegi dibelah dengan keras, dan Dewa Xifang hanya merasakan energi pedang yang mengerikan. Kekuatan ini sebenarnya akan masuk ke tubuh fisiknya untuk mengarahkan pemusnahan. Mencari kematian, teriak Dewa Xifang meraung dan meninju energi pedang yang mengerikan itu. Dengan letupan, tanda pedang setinggi tulang muncul tepat di tangan kanan Dewa Xifang, dan jejak darah keluar darinya dalam sekejap. Sosok Dewa Xifang mundur puluhan ribu kaki, dan ketika dia berhenti, kekosongan di sekitarnya langsung hancur. Di kejauhan, Dewa Xifang yang mencapai kehampaan benar-benar tercengang. Dia benar-benar terjatuh dan bahkan terluka. Dia adalah pria kuat transenden tingkat 2, tetapi dia dikalahkan oleh seorang pemuda yang baru saja menembus alam transenden. Dewa Xifang mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Qin Chen, saat berikutnya dia mengangkat kepalanya, pupil matanya tiba-tiba menyusut, dan kemudian sebuah pedang meledak, seolah-olah mengabaikan jarak ruang, pedang itu sampai ke tengah alisnya dalam sekejap. Dewa Xifang buru-buru meraung, dan kekuatan mengerikan tiba-tiba keluar dari tubuhnya dan menghantam pedang karat misterius itu dengan keras. Kekosongan di area ini langsung bergetar pada saat ini. Kekuatan mengerikan dari Dewa Xifang menyapu seperti lautan yang deras. Dalam sekejap, kekosongan dalam radius ribuan mil langsung bergetar. Kekuatan Dewa Xifang seperti gelombang besar, mengalir deras, menghalangi pedang Qin Chen dan memaksanya berhenti di kehampaan. Pada saat ini, pedang karat misterius Qin Chen seperti perahu layar yang membelah duri di laut, terus naik dan turun, tetapi berhenti di tempatnya, tidak dapat bergerak maju. Hah? Diblokir. Gumam Qin Chen mengerutkan kening. Qin Chen dapat merasakan bahwa kekuatan transenden tingkat kedua dari Dewa Xifang di depannya jauh lebih unggul dari kekuatan transenden tingkat pertama dari Dewa Perang kuno sebelumnya. Ada beberapa perbedaan mendasar antara keduanya. Jika kekuatan transenden tingkat pertama adalah sebatang kayu, maka kekuatan transenden tingkat kedua adalah sebatang baja, yang hampir tidak dapat dihancurkan. Nak, kamu memang kuat, pantas saja kamu bisa mengalahkan anakku Xifang. Tapi aku akan memberitahumu seberapa besar jarak antara kamu dan aku. Betapapun berbakatnya kamu, kamu hanyalah seekor semut di hadapanku. Ucap Dewa Xifang meraung, dan segera mengambil langkah maju, dan kekuatan rune aneh naik ke langit dari tubuhnya. Dalam sekejap, dalam radius ribuan mil di sekelilingnya, gelombang kekuatan Tao yang mengerikan muncul satu demi satu. Kekuatan Tao ini melonjak dan berputar dengan cepat, berubah menjadi kekuatan alam yang tak terlihat, menutupi dunia. Di depan mata semua orang, kekosongan di sekitar Dewa Xifang berubah dalam sekejap, seolah-olah mereka langsung terjebak di dunia yang aneh. Kekosongan ini dengan cepat menjadi terdistorsi, seolah-olah telah terhapus dari tingkat dunia. Ini adalah alam sejati empat arah dari Dewa Xifang. Dunia sejati empat arah adalah alam khusus, milik domain unik Dewa Xifang. Ini adalah metode yang hanya dapat digunakan oleh orang kuat dengan transendensi tingkat 2. Setiap orang kuat yang jatuh ke dalamnya akan menenggelamkan jiwa dan raganya bersama-sama dan jatuh ke dalam jurang dan kegelapan yang tiada akhir, dan tidak ada harapan untuk melihat cahaya lagi. Melihat pemandangan aneh di depan mereka,
semua orang berseru dan tampak ngeri. Alam sejati empat arah. Gumam Qin Chen tergantung di langit berbintang, mengerutkan kening dan melihat sekeliling. Semua nafas di kehampaan sekitarnya menghilang, dan seluruh sosoknya sepertinya telah jatuh ke dalam jurang, dan masih tenggelam. Saat dia tenggelam, persepsinya tentang dunia luar melemah sedikit demi sedikit. Kekuatan dao besar laut kosmik secara bertahap melemah, dan hubunganku dengan laut kosmik juga terhalang sedikit demi sedikit. Qin Chen berpikir serius, ini adalah kekuatan alam khusus, yang tampaknya menariknya dari alam semesta terang ke alam semesta gelap. Jika dia tidak dapat melepaskan diri darinya, dia akan tenggelam tanpa akhir dan tidak pernah melihat cahaya. Inilah alasan mengapa detasemen tingkat pertama tidak dapat dibandingkan dengan detasemen tingkat kedua. Kekuatan yang dikendalikan oleh keduanya sama sekali berbeda. Ini sangat menarik. Gumam Qin Chen terkekeh, pupil matanya menyusut, dan tubuhnya tiba-tiba bergetar. Tingkat puncak kekuatan transenden dilepaskan dengan gila-gilaan, menyebabkan kekosongan di sekitarnya bergetar hebat dalam sekejap, seolah-olah gempa besar telah terjadi. Hah? Kamu masih ingin melepaskan diri dari belenggu dunia empat dimensiku yang sebenarnya? Konyol, di bawah belenggu duniaku yang sebenarnya, sekuat apapun kamu tidak bisa melepaskan diri. Kamu hanya bisa tenggelam dan mati untukku. Ucap Dewa Xifang meraung dengan marah, lalu tiba-tiba mengulurkan tangan besarnya. Sebuah telapak tangan besar muncul di antara langit dan bumi. Telapak tangan ini murni dibentuk oleh kumpulan hukum. Di bawah kekuatan empat penjuru dunia nyata, ia dengan kuat meraih Qin Chen ke dalam. Suara menderu keras terdengar. Telapak tangan besar ini tak tertandingi di dunia nyata. Rasanya seperti dewa telah menemukan telapak tangannya dan menangkap Qin Chen di dalamnya. Raungan keras terdengar di langit berbintang, dan kekosongan di sekitar Qin Chen runtuh secara gila-gilaan di bawah kekuatan cengkeraman yang menakutkan ini. Qin Chen, teriak Fang Muling tiba-tiba berseru cemas. Penguasa istana Anyu juga merasakan hatinya tenggelam. Di sisi lain, Patriark Tuoba dan leluhur gelap mencibir di dalam hati mereka. Anak ini terlalu naif, apakah dia pikir dia tidak terkalahkan setelah menembus alam transenden? Dalam menghadapi transenden tingkat kedua, bagaimana transenden tingkat pertama dapat menolaknya? Nak, pergilah ke neraka, ucap Dewa Xifang dengan dingin. Kekuatan cengkeraman yang berat terus runtuh, dan ledakan mengerikan terbentuk di seluruh tubuh Qin Chen. Namun, yang mengejutkan Dewa Xifang, tidak peduli bagaimana kekuatan yang runtuh ini membombardir, seluruh tubuh Qin Chen seperti batu, tidak bergerak, dan berdiri di langit berbintang yang tak berujung ini. Apakah ini kekuatanmu? Transenden tingkat kedua tidak lebih dari itu. Saat berikutnya, di bawah tatapan luar biasa semua orang, Qin Chen tiba-tiba mengangkat kepalanya dan mencibir. Tiba-tiba, cahaya pedang yang mengerikan meledak dari depan Qin Chen. Dengan keras, cahaya pedang melintas. Telapak tangan besar itu terkoyak dalam sekejap, dan pedang besar sepanjang 10.000 kaki muncul di kehampaan di depan. Tidak, itu tidak mungkin. Ucap Dewa Xifang memasang ekspresi ganas di wajahnya, jadi bagaimana jika Anda merobek tangan besar Tao saya? Di alam empat arah sejati saya, Anda tidak dapat membebaskan diri sama sekali dan hanya bisa menunggu untuk mati. Benarkah itu? Ucap Qin Chen mengangkat kepalanya, jejak ejekan muncul di matanya yang acuh tak acuh. Saat berikutnya, Qin Chen tiba-tiba naik ke langit, dan nafas ruang keluar dari tubuhnya. Dengan raungan, kekosongan di sekitarnya bergetar, seperti air mendidih. Kemudian, Qin Chen menebas dengan pedangnya. Dengan letusan, alam empat arah dari Dewa Xifang terkoyak. Qin Chen langsung kembali ke laut kosmik dari alam nyata Xifang. Apa? Ucap Dewa Xifang berteriak kaget dan marah, bunuh dia. Saat kata-katanya jatuh, beberapa sosok aneh tiba-tiba muncul di sekitar Qin Chen. Sosok ini memancarkan aura dingin, dan mereka adalah pemimpin penjaga transenden. Saat para pemimpin transenden ini muncul, mereka mengangkat sabit mereka pada saat yang sama. Semburan cahaya muncul dari kaki mereka, dan sabit yang berisi niat membunuh yang mengerikan menghantam Qin Chen dengan keras dalam sekejap. Bayangan sabit yang mengerikan menghantam tubuh Qin Chen dalam sekejap, membentuk badai kematian yang dahsyat. Para pemimpin penjaga itu memiliki mata yang dingin. Mereka telah lama menyergap. Ketika Qin Chen membunuh lusinan bawahan mereka, mereka telah berpisah dari pertempuran lain dan fokus sepenuhnya pada sosok Qin Chen.
Namun, mereka tidak mengambil tindakan gegabah, melainkan bersembunyi di kegelapan. Mereka hanya mengambil tindakan secara tiba-tiba pada saat ini, menyerang dengan kecepatan kilat pada saat paling kritis ketika Qin Chen mencoba menerobos dunia nyata Si Fang. Dalam sekejap, Qin Chen diselimuti oleh sabit kematian yang tak terhitung jumlahnya, dan retakan ruang yang tak terhitung jumlahnya terkoyak di kehampaan sekitarnya, membentuk badai kematian yang mengerikan. Di bawah pengawasan semua orang, retakan ruang tak berujung langsung menelan Qin Chen, membentuk pusaran gelap yang menakutkan antara langit dan bumi, menelan semua zat berwujud dan tidak berwujud. Kamu tidak tahu apakah harus hidup atau mati, kamu hanyalah seekor semut, dan kamu ingin melawan kehendak langit. Mata para pemimpin transenden ini dingin dan mereka berbicara dengan acuh tak acuh. Mereka menjulang tinggi di atas langit dan bumi, tubuh mereka memancarkan cahaya dingin, seperti Shuro yang keluar dari 9 mata air kuning ketenangan, memegang kekuatan kematian. Beberapa sosok diproyeksikan ke dalam kehampaan tak berujung, menatap pusaran di bawah, dengan penuh percaya diri. Perlu dicatat bahwa sabit di tangan mereka bahkan dapat memotong matahari dan bulan dengan satu pukulan, apalagi tubuh yang berdaging dan berdarah. Saat kata-kata mereka jatuh, pusaran kematian di depan mereka meledak dalam sekejap. Tidak ada apapun di sana, tidak ada yang tersisa, dan semua materi telah musnah dan lenyap. Anak itu seharusnya mati dengan hanya abu yang tersisa. Ucap beberapa orang tertawa. Begitu dia selesai berbicara, tiba-tiba, cahaya pedang tiba-tiba muncul di kehampaan, secepat kilat, sehingga tidak ada seorang pun yang punya waktu untuk bereaksi, dan cahaya itu melewati leher pria itu dalam sekejap. Saat berikutnya, kepala pria itu terangkat ke langit, darah menyembur setinggi ribuan meter, matanya membulat, dan dia tidak bisa beristirahat dengan tenang. Sosok Qin Chen perlahan muncul di belakangnya, memegang pedang, seperti dewa. Metode luar angkasa yang kikuk, saya tidak tahu dari mana kepercayaan itu berasal. Kata Qin Chen acuh tak acuh. Kamu, ucap semua orang melihat ke arah dengan ngeri, pupil mereka tiba-tiba menyusut. Kapan Qin Chen datang di belakang mereka? Mengapa mereka tidak merasakan apa-apa? Kalian hanyalah sekelompok sampah yang hanya bisa bersembunyi di kegelapan. Bagaimana kalian masih bisa menyebut diri Anda Raja Malam? Nada suara Qin Chen menghina, dan setelah dia selesai berbicara, dia menginjak kekosongan dengan kaki kanannya. Dengan keras, kekosongan itu meledak, dan sosoknya dengan cepat melesat ke arah orang-orang yang tersisa. Lari, cepat pergi, teriak para penjaga transenden lainnya penuh dengan kepanikan pada saat ini, dan ketakutan yang tak ada habisnya muncul di hati mereka. Mereka bahkan tidak peduli untuk bereaksi. Mereka berbalik dan melarikan diri ke dalam kehampaan, seperti bayangan yang menyatu menjadi malam, menghilang seketika. Seni penyembunyian ruang. Ini adalah sarana penjaga para dewa yang paling kuat, yang dapat melarikan diri ke dalam kehampaan dan tidak dapat dirasakan. Hah, mau lari? Senyuman dingin muncul di sudut mulut Qin Chen. Dia mengangkat pedang karat misterius dengan kedua tangannya. Kekuatan tak terbatas langsung berkumpul ke dalam pedang karat di tangannya. Sumber ruang di tubuhnya diaktifkan dalam sekejap, lalu menghadap ke depan. Kehampaan tiba-tiba jatuh. Kekosongan di depannya langsung terkoyak menjadi jurang yang panjangnya ratusan juta kaki. Kekuatan luar angkasa muncul dari tepi jurang. Dengan keras, di mata semua orang yang ketakutan, kehampaan ribuan mil di depan Qin Chen ternyata seperti cermin. Seperti terpecah belah. Kekosongan itu seperti cermin, langsung pecah. Dari cermin yang pecah, beberapa sosok yang ketakutan terjatuh, masing-masing berlumuran darah. Mereka adalah pemimpin para penjaga. Tidak mungkin, metode macam apa ini? Teknik penyembunyian ruang kita bisa diintegrasikan ke dalam kehampaan. Kenapa anak ini bisa langsung memecahkan kehampaan? Ini adalah kehampaan laut kosmik. Ucap beberapa orang berteriak ketakutan dan mundur dalam sekejap. Dengan satu pedang, kekosongan tak berujung di depan mereka langsung terkoyak, pecah seperti cermin. Cara seperti itu jauh di luar imajinasi mereka. Ketakutan yang tak bisa dijelaskan menyelimuti seluruh tubuh mereka. Namun, begitu mereka mundur, sosok tiba-tiba muncul di belakang mereka. Jejak keganasan melintas di mata Qin Chen, dan pedang karat misterius di tangannya menebas ribuan pedang ke depan dalam sekejap. Teknik pedang luar angkasa.
Bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi cahaya pedang yang memenuhi langit dan menyapu, langsung menutupi beberapa orang di depan mereka, kemudian di mata semua orang yang ketakutan, tubuh beberapa pemimpin penjaga membeku di kehampaan, lalu runtuh dan hancur sedikit demi sedikit, berubah menjadi gumpalan darah yang tak terhitung jumlahnya dan jatuh ke dalam kehampaan. Beberapa orang kuat transenden jatuh, dan aura asal transenden yang mengerikan meledak seketika, membentuk badai yang mengerikan. Pada saat ini, ada keheningan di lapangan. Semua orang melihat pemandangan itu dengan tatapan kosong, hampir tidak bisa mempercayai mata mereka. Detasemen penjaga tingkat pemimpin, salah satu dari mereka, akan cukup untuk menimbulkan sensasi di wilayah Bintang 13 Selatan. Tapi sekarang, mereka terbunuh seketika oleh pedang Qin Chen. Kesenjangan yang begitu besar membuat semua orang merasa seperti mereka terguncang gelombang badai. Tidak percaya dengan apa yang terjadi. Di antara kerumunan, hanya Lord Dangmo yang bersemangat. Tuan Chen lebih kuat daripada saat dia berada di alam rahasia Guiksu. Dia telah melihat kekuatan Qin Chen di alam rahasia Guiksu. Saat itu, ketika Qin Chen hanya setengah langkah transenden, dia bisa membunuh orang yang mendekati puncak transenden tingkat pertama. Kaisar Heiyu dan Dewa Yuandao, kini telah memasuki alam transenden, dan kekuatannya mungkin telah mencapai titik di mana dirinya bahkan tidak dapat memahaminya. Seperti yang diharapkan dari seseorang yang mewarisi alam rahasia Guiksu. Rumor mengatakan bahwa bos besar yang meninggal di alam rahasia Guiksu adalah penguasa ruang sebenarnya di alam semesta ini. Para penjaga dan orang-orang ini hanya mempermainkan diri mereka sendiri. Kegembiraan yang tak ada habisnya melonjak di hati Lord Dangmo. Di atas tanah terlarang gelap, mata Qin Chen acuh tak acuh. Dia telah membunuh beberapa pemimpin penjaga. Ekspresinya sangat acuh tak acuh. Dia menoleh untuk melihat Dewa Xifang. Oke, aku telah memecahkan beberapa orang yang merepotkan. Sekarang saatnya giliranmu. Begitu Qin Chen selesai berbicara, sosoknya tiba-tiba kabur dan menghilang dalam kehampaan. Tidak baik, gumam Dewa Xifang, pupilnya menyusut, dan dalam sekejap, dia merasakan krisis yang kuat. Pada saat kritis, sosoknya tiba-tiba mundur. Saat dia melangkah mundur, cahaya pedang yang mengerikan tiba-tiba muncul di depannya, merobek kekosongan dan meninggalkan bekas pedang sepanjang beberapa kaki di dadanya. Ada darah beterbangan di kehampaan.